Salam saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di Minggu Sengsara Kristus yang ke-6 hari ini, kita beribadah dalam tema memilih untuk berkorban. Suatu teladan pengorbanan diri telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Maukah kita pun mengikuti teladan Yesus, memilih untuk berkorban? Dengan merenungkan makna pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, marilah berdiri dan dengan kerendahan hati kita beribadah kepadanya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 157 ayat 1 dan 2, insan tangisi dosamu. Insan tangisi dosamu, Kristus menempuh jalan penuh sengsara dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia Allah yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya berkenan-kenan dan dalam kuasa Namanya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus yang bagi Bapamu, berharga tinggi amat. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita dan dari Roh Kudus. Amin. Duduk kembali. Jemaat yang terkasih, nas yang membimbing kita saat ini terambil dari Matius 26 ayat 6 sampai dengan 7. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan.
Saudara-saudari terkasih, di hadapan kekudusan Tuhan, di Minggu Sengsara Kristus ke-6 ini, ingatlah kita bahwa di salib derita itu, Yesus memilih berkorban untuk pengampunan dosa kita. Karena itu, marilah kita menghampiri Tuhan dalam doa untuk mengaku segala dosa dan kelemahan kita, sambil memohon anugerah pengampunan dari Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hadapan-Mu kami tertunduk dalam doa. Kami mengaku atas segala salah dan dosa yang sudah kami perbuat menyakiti hati kudus-Mu Bapa. Baik itu dosa pikiran, lewat tutur kata, bahkan tindak laku kami yang menyakiti hati sesama kami. Bahkan menyakiti hati kudus-Mu ya Bapa. Karena itu Bapa, kami datang dalam kerendahan hati. Kami memohon pengampunan daripada-Mu. Biarlah dalam belas kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa, Engkau perbarui hati kami. Engkau layakan kami ada di hadirat-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Sebagai pelayan dari Yesus Kristus, kami memberitakan anugerah pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang sambil melihat kepada salib Kristus, mengakui segala dosanya dalam ketulusan hati. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah bagi Allah kita. Kau membayar
Marilah dengan sukacita kita muliakan Tuhan dengan bermazmur baginya secara berbalasan dari Mazmur 12 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Saya minta untuk jemaat kita bersama-sama berdiri. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana. Demikianlah pembacaan Mazmur, kita bernyanyi. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, tibalah saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terpilih untuk kita hari ini dari Injil Matius. Injil Matius pasal 26 ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang sungguh mengasihani kami sampai dengan hari ini. Kalau dari awal kami sudah menaikkan puji-pujian kami dan kami sudah mengaku dosa kepadamu, kini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami adalah manusia berdosa yang tidak layak untuk mendengarkan bahkan mau merefleksikan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, setiap kami yang datang pada sore hari ini di tempat duduk kami masing-masing, kami berdoa kepada Tuhan, kirimlah Roh-Mu untuk bisa menguasai kami satu persatu di mana kami duduk.
dan biarlah roh hikmat pengertian datang kepada kami untuk kami bisa mengerti dan memaknai firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Mama Pendeta yang Tuhan siapkan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kami mengundang otoritas Allah berkuasa dalam hamba, bibir, mulut, serta setiap kata persiapan yang akan disampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, mengampuni kami karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang memilih untuk berkurban bagi kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Mama disilahkan berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Sekali lagi Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 di bawah perikop pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dia lakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot. Kepada imam-imam kepala ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Shalom bagi kita semua. Selamat sore. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, ini kali pertama saya berada di gereja ini. Perkenalkan dulu, nama saya Pendeta Media Magdalena Berukaroskali. Kami melayani di gereja Batak Karo Protestan yang ada di Liliba.
Dan kami satu-satunya gereja GBKP yang ada di daerah NTT di Nusa Tenggara Timur ini. Kami melayani sudah sekitar 2,5 tahun bersama dengan suami. Tadi saya bawa suami saya yang ganteng ya, ada di depan saya tadi. Lalu pusat GBKP itu berada di Kabanjahe. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ke Sumatera Utara, Brastagi, Kabanjahe itu adalah pusat sinode GBKP. Kita beraliran Calvinis sama, hanya saja GBKP adalah gereja Batak Karo yang kalau ibadah itu ada minggu berbahasa Karo. Jadi Bapak Ibu kalau lewat ke Liliba boleh berkenan beribadah bersama dengan kita. Jemaat GBKP di Kupang baru 24 kakak. Jadi tidak heran Bapak Ibu, tadi saya agak-agak grogi ya dengan banyaknya jemaat di Maranatha Oibufu. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini satu kesempatan yang luar biasa bagi saya ya, dari Gemit Kota Kupang Timur memberikan kesempatan untuk kami bisa bertukar mimbar sehingga saya bisa berkeliling Gemit di daerah NTT ini. Dan ini merupakan satu kehormatan ya bagi gereja GBKP yang masih sedikit sekali. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, singkat saja perkenalan ini. Nanti setelah pulang dari sini kita boleh berkenalan kembali ya Bapak Ibu. Nah ada satu pertanyaan untuk kita hari ini ketika kita diberikan tema. Ini Gemit punya tema yang luar biasa, memilih untuk berkorban. Dari kalimat ini aja Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa memilih untuk berkorban. Ya, berkorban seperti apa? Kalau berkorban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memberikan sesuatu sebagai korban atau merelakan sesuatu yang dimiliki ya, baik waktu, tenaga, ya, harta, bahkan diri sendiri untuk kepentingan orang lain atau tujuan tertentu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin kalau berkenan ada yang angkat tangan boleh ya dengan pertanyaan ini. Kira-kira Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, menurut kita hari ini siapakah yang paling berkorban di gereja ini? Yang paling berjasa saat ini? Yang paling terhormat di tengah-tengah kita? Mungkin Bapak Ibu bisa berpikir sedikit ya, karena ada yang berpikir oh orang yang terhormat bagi saya itu adalah pendeta, majelis, pejabat, seseorang yang punya posisi strategis pada saat ini. Jawaban kita pasti berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, saya mau menceritakan sebuah ilustrasi. Nah, cerita ini sebetulnya cerita dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Ada sebuah kisah di sebuah pedesaan. Ya, ada seorang ya kalau di sini dikatakan oma. Ada seorang oma. Kalau orang Karo katakan ada seorang nini-nini. Kalau orang Batak Toba katakan ada seorang opung-opung, gitu ya. Yang sudah sangat tua ya, kehidupan oma ini terlalu susah, sulit dan sangat menderita Pak Ibu. Tetapi ada sesuatu yang unik ya Bapak Ibu. Mungkin ada orang tua yang paling tua di sini ya, seperti oma yang saya sebutkan ini, yang sudah sangat tua, yang paling tua ya mungkin ya, tapi mungkin tidak terlalu sulit. Nah ini seorang tua yang sulit, menderita dan susah sekali hidupnya. Ada yang unik dalam kehidupannya. Dia punya talenta, oma ini punya talenta. Talentanya luar biasa. Talenta ini diberikan Tuhan kepadanya. Setiap apa yang diucapkan oleh oma ini semua terjadi. Nah, Bapak Ibu kira-kira di sini ada tidak yang seperti ini ya? Adakah oma opa yang seperti ini? Apa yang diucapkannya pasti terjadi. Kalau si oma mengatakan
Di bulan ini semua kalian harus menanam cabai di halaman rumah. Pasti ucapannya ini akan terjadi, harga cabai akan naik. Dan warga akan panen melimpah dari hasil penjualan cabai tersebut. Karena semua yang diucapkan Oma ini selalu terjadi, maka orang sekampung, sedesanya itu cukup segan terhadap Oma ini. Apa yang diperintahkan Oma ini semua ikut. Semua orang desa hormat kepada Oma ini. Mereka sangat percaya kepada Oma. Oma sudah jadi orang terviral di desa itu. Di suatu hari Minggu ya seperti ini ya Bapak Ibu, selesai ibadah tiba-tiba si Oma muncul di depan. Lalu memberitahukan sebuah informasi. Ya. Informasi terkini, dia bilang. Sebentar lagi kata si Oma, akan ada yang mati atau yang meninggal di tengah-tengah jemaat ini. Yang meninggal ini ialah orang yang paling terhormat, orang yang paling disegani. Saat ini juga kata si Oma, orang tersebut hadir di gereja ini. Wah, Bapak Ibu bayangkan, kira-kira bagaimana reaksi kita kalau tiba-tiba di gereja kita ada orang berbicara seperti itu. Banyak orang kaget, apalagi di desa itu si Oma ini berbicara menjadi orang yang sangat terhormat dan dipercayai. Semua orang kaget ya. Pak Pendeta juga sudah mulai gugup. Jangan-jangan saya. Para majelis juga sudah mulai gemetar. Jangan-jangan saya. Emeritus juga sudah mulai keringat dingin. Waduh, jangan-jangan ini saya. Para pensiunan juga sudah mulai gemetar. Jangan-jangan saya. Karena apa yang disampaikan Oma ini selalu terjadi. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, semua orang mulai dari pengumuman si Oma itu mulai mengubah sikap hidupnya. Mereka sudah mulai menjadi orang yang baik. Lalu tiba-tiba seminggu setelah Oma memberitahukan pemberitaan itu, tengah malam tiba-tiba ada lonceng gereja berbunyi. Suaranya membuat seluruh desa itu menjadi sunyi. Semua orang desa keluar dari rumah dan bertanya-tanya, kira-kira siapa ini yang meninggal? Ini lonceng ini menandakan ada yang meninggal. Siapa kok yang meninggal ini? Pak Pendeta kok? Majelis kok? Penatua siapa kok? Begitu semua bertanya. Karena apa? Karena semua orang melihat bahwa dirinya juga adalah orang-orang yang terhormat. Ternyata yang meninggal adalah seorang Oma yang sudah lama sekali menjadi janda dan hidupnya lama sekali tidak diperhatikan orang banyak. Dia adalah seorang Oma yang tidak banyak berbicara, tetapi setiap hari Sabtu dia datang ke gereja, membersihkan halaman gereja, memungut sampah-sampah jemaat sehabis ibadah, dan Oma itulah yang meninggal. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari ilustrasi ini saya mau mengatakan kepada kita bahwa seringkali dalam hidup ini kita merasa adalah orang-orang yang paling berjasa, paling banyak berkorban, paling terhormat, paling terpandang, paling terbesar dari yang lain. Terhormat, terbesar, berjasa atau tidak di hadapan Tuhan tergantung bagaimana kita memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Memilih jalan kepentingan diri sendiri atau memilih jalan pengorbanan dalam mengikut Kristus. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Nah hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius. Bagaimana Matius ini adalah Matius Injil yang sangat cermat Bapak Ibu. Dalam menyusun bahan-bahannya ini Matius punya suatu karya yang jauh lebih sistematis dari 4 Injil yang lain. Jadi Injil Matius ini ditulis seorang Kristen Yahudi untuk orang Kristen Yahudi yang hidup
ya bersama-sama dengan orang-orang yang belum percaya yang tinggal di daerah Palestina menjelang abad pertama. Maksud dari pengajaran Injil ini untuk mengajarkan dengan teliti dan cermat bagaimana Yesus telah menggenapi nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama dan telah meletakkan dasar bagi gereja Kristen. Dengan pengajarannya, para pembaca kitab Matius ini akan sanggup menangkis serangan-serangan orang-orang Yahudi yang bukan Kristen, serta mengajak semua orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus menerima Yesus sebagai Raja yang sesungguhnya. Khusus di Matius 26 ayat 1 sampai 16 ini Bapak Ibu, kita akan mendalami bagaimana pengorbanan Yesus dan tindakan seorang perempuan dalam kisah ini. Apa artinya bagi kehidupan beriman kita kisah yang kita baca hari ini? Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Dalam perencanaan beberapa orang untuk melakukan kejahatan terhadap Yesus, ada seorang perempuan yang tidak tercatat namanya. Ya Bapak Ibu, tidak tercatat namanya oleh Injil, bahkan orang tidak pernah mengenal siapa dia. Dia tidak memiliki posisi penting pada zaman itu, tetapi justru perempuan inilah yang sangat memahami apa yang sedang terjadi kepada Yesus. Jadi meskipun berulang kali Yesus memberitahukan kepada muridnya bahwa saatnya dia sudah dekat dan saatnya dia akan diserahkan, tetapi murid-murid tetap tidak menunjukkan sikap peduli terhadap Yesus. Mereka tidak punya sikap empati sama sekali, tidak memahami makna perkataan Yesus. Tetapi perempuan ini tanpa berkata apa-apa Bapak Ibu, dia menunjukkan pemahamannya dengan tindakan, membawa minyak yang sangat mahal dan menuangkannya kepada Yesus. Jadi Yesus sendiri menafsirkan apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah sebuah tindakan pengurapan bagi kematiannya nanti. Artinya melalui tindakan yang sederhana tetapi penuh makna, perempuan ini tampil sebagai orang yang berempati terhadap pengorbanan Yesus. Namanya tidak tercatat Bapak Ibu, tetapi penegasan Yesus dapat kita pahami bahwa tindakannya ini menjadi bagian dari Injil yang akan terus menerus diingat oleh dunia. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Masihkah ada sikap empati terhadap pengorbanan Yesus? Apakah pengorbanan Yesus itu hanya sebagai sebuah ingat-ingatan semata, tetapi tidak menjadi sebuah empati yang dalam, membawa sesuatu yang berharga bagi Tuhan, persembahan yang baik, tindakan yang penuh makna bagi Kristus? Saudara-saudara yang terkasih, arti lain dari tindakan-tindakan perempuan ini adalah sebuah keberanian dan pengorbanan. Dia menerobos sebuah situasi yang pada masa itu didominasi oleh sebuah logika patriarki dan perhitungan untung rugi secara materi. Jadi di saat murid-murid mulai mengkritik tindakan perempuan ini kan minyak wangi yang mahal katanya. Harusnya ini dipergunakan untuk sesuatu yang berguna. Kalau ini dijual, uangnya bisa kita bagikan kepada orang miskin, kata murid-murid. Mereka mulai masuk dengan logika patriarki dan perhitungan untung rugi di sana. Lalu pada saat murid-murid mengkritik perempuan itu, Yesus justru membelanya dan menghentikan kritik-kritik para murid tersebut. Karena menurut Yesus ini bukan masalah benar atau salah secara moral, di mana minyak itu harusnya bisa dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin, tetapi itu menunjukkan bagaimana proses penghakiman moral terhadap seseorang yang dapat dihentikan dan dipertanyakan.
Sudahkah kita bersikap berani dan berkorban dalam situasi yang penuh penghakiman terhadap sesama kita? Lalu bagaimana kita berjuang demi kebaikan mereka? Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga. Itu bisa diartikan sebenarnya Bapak Ibu, karena mungkin perempuan itu hanya memiliki harta satu-satunya yang paling berharga, itu adalah minyak itu Bapak Ibu. Bukan karena hal yang lain, tetapi karena perempuan itu hanya memiliki itu satu-satunya untuk dia berikan kepada Yesus. Nah, justru tindakan perempuan ini adalah sama dengan tindakan Yesus, berkorban secara radikal, mempersembahkan apa yang dia miliki dan hanya satu-satunya yang bisa dia berikan kepada Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Tindakan ini justru sebuah tindakan yang jauh dari radikal. Tapi laki-laki di sekitar Yesus malah terjebak dengan logika yang berbeda. Ada yang menilai tindakan perempuan itu sebuah pemborosan, karena mereka menghitungnya dalam kategori untung rugi tadi Bapak Ibu, secara material. Bahkan di sana mereka berlagak sebagai orang yang penentu sesuatu yang berharga seharusnya dipergunakan seperti apa. Sedangkan Yudas kita lihat di sini bahkan sampai titik menjual Yesus itu sendiri. Jadi ternyata banyak ketidakadilan terjadi pada saat itu. Yesus menegaskan bahwa tindakan perempuan ini tidak akan dilupakan. Kemanapun Injil akan diberitakan, maka kisah tentang perempuan ini akan selalu diingat. Artinya sebagai gereja Bapak Ibu, Injil tidak hanya berkaitan dengan tokoh-tokoh besar, terhormat, yang memiliki nama, dengan suara yang dikenal luas, orang-orang beken, orang-orang keren. Tetapi Injil berkaitan dengan tindakan pengorbanan dari orang-orang kecil yang sering tidak dikenal dan tidak diperhatikan. Dalam gereja juga seringkali Bapak Ibu banyak orang-orang sederhana yang memberi. Banyak orang-orang mungkin tidak kaya raya tetapi dia melayani. Banyak orang yang hidupnya pas-pasan tetapi berkorban dengan setia. Apakah semuanya ini bisa kita lihat, bisa kita perhatikan Bapak Ibu? Siapa di antara kita orang-orang yang mungkin tidak dianggap selama ini, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah banyak berkorban di tengah-tengah pelayanan ini? Jangan kecewa Bapak Ibu. Kita jangan mudah mengingat orang-orang yang hanya memiliki posisi-posisi, nama dan pengaruh yang besar. Tetapi ingat jugalah orang-orang yang mungkin kita tidak perhatikan selama ini. Mereka juga banyak berkorban untuk kita Bapak Ibu. Seringkali itu yang terlupakan oleh manusia. Dan kisah ini mengingatkan kita bahwa Injil tidak dapat dipisahkan dari cerita orang-orang yang tidak dikenal, tetapi bertindak dengan kasih dan pengorbanan. Artinya mengingatkan mereka berarti kita juga menjunjung tinggi harkat dan martabat orang-orang yang kecil sederhana Bapak Ibu. Kita juga memberikan ruang tempat bagi mereka yang termarginalkan. Memberi ruang tempat karya Allah berkarya dalam kehidupan mereka di dunia ini. Mengingat mereka juga berarti kita berempati terhadap orang-orang yang mungkin kecil menurut kita, tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bermakna. Terhadap pergumulan hidup mereka kita punya empati yang dalam, khususnya dalam konteks kemiskinan struktural. Bagaimana gereja berjuang bersama orang-orang seperti ini supaya mereka keluar dari penderitaan mereka. Karena itu jugalah yang dilakukan Yesus di dalam pengorbanannya. Dia mampu membebaskan apa yang selama ini menekan kehidupan manusia. Lalu dari perspektif perempuan, Bapak Ibu kita lihat, kisah ini tidak terlepas dari seorang perempuan dalam Injil, di mana perempuan dalam tradisi tafsir Kristen seringkali terabaikan.
seringkali disalahartikan, dipinggirkan. Disinilah kita bisa melihat tindakan perempuan ini penuh keberanian, perlawanan dan pengakuan yang mendalam. Dan Yesus pun membela perempuan ini dengan mengatakan bahwa tindakan perempuan ini baik. Itu artinya berkaitan dengan perempuan ini sudah mempersiapkan bagaimana persiapan penguburan Yesus. Artinya bagi Yesus tindakan perempuan ini sangatlah injili. Dan ini adalah sesuatu yang penting dalam Injil. Artinya tindakan perempuan ini menjadi contoh teladan bagi kita. Bagaimana seseorang bertindak secara kreatif dan berani dalam merespon karya Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, mari perempuan-perempuan yang ada dan hadir hari ini, tunjukkan bagaimana pengorbananmu sebagai seorang perempuan bertindak secara kreatif dan berani. Karena di dalam Alkitab perempuan juga dibela oleh Yesus. Sebagai gereja, kisah ini mengingatkan kita untuk mengulang tindakan perempuan ini sebagai bagian penting dari pewartaan Injil. Dan ini merupakan sebuah inspirasi bagi perjuangan keadilan, keberanian, pembebasan. Siapakah orang-orang dalam gereja ini yang berkorban tetapi tidak dikenal, Bapak Ibu? Lalu di minggu-minggu sengsara ini, bagaimanakah tindakan nyata kita memberitakan Injil yang kita lakukan mengingat pengorbanan orang-orang kecil yang tidak memiliki posisi mungkin di gereja ini, hanya jemaat yang biasa-biasa saja, kepada perempuan-perempuan yang termarginalkan, orang-orang yang berkekurangan. Yesus memerintahkan kita hari ini untuk kita peduli, berempati terhadap orang-orang seperti itu. Kita memilih untuk berkorban bagi mereka, untuk bisa membebaskan mereka dari situasi persoalan hidup mereka. Mari kita perhatikan orang-orang yang saat ini sedang mengalami banyak tekanan secara ekonomi. Ya, bagaimana menyekolahkan anak, tekanan-tekanan yang ada dalam rumah tangga, bagaimana seorang bapak, seorang mama diperlakukan. Mari kita lihat aksi tindakan seorang perempuan yang penuh kasih, penuh empati, begitu dalam, tanpa suara tetapi dia melakukan tindakan kasih yang begitu dalam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita membebaskan orang-orang di sekitar kita melalui pengorbanan kita terhadap mereka. Lalu apa yang kita korbankan bagi Yesus saat ini? Kita mungkin tidak memiliki minyak seperti perempuan itu. Apa yang kau miliki? Apa yang kita miliki? Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu adalah bentuk pengorbanan kita. Kita memilih jalan untuk berkorban. Itu artinya kita merelakan sesuatu kepada orang lain dari apa yang kita miliki. Ya Bapak Ibu ya, jangan nanti kita datang ke gereja hanya duduk tetapi tidak pernah melakukan tindakan nyata. Perempuan ini merupakan sebuah contoh teladan bagi kita pada hari ini, di minggu sengsara ini, bagaimana kita bertindak nyata di tengah-tengah dunia ini, melakukan keadilan, kebenaran di tengah-tengah situasi dunia yang mulai mencekam, yang tidak menentu. Kondisi rumah kita yang mungkin sedang kacau, ya, yang hampir terjadi perceraian, Bapak Ibu. Bagaimana kita melakukan pengorbanan? Kita katakan kita memilih untuk berkorban. Apakah kita siap berkorban sebagai seorang suami? Apakah kita siap memilih untuk berkorban sebagai seorang istri? Apakah kita sedia dan siap memilih berkorban sebagai orang tua? Kalau kita siap untuk memilih berkorban di dalam hidup kita, berarti kita sejalan, searah dengan yang Yesus kerjakan. Hanya itu Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada orang yang paling hebat,
paling keren, tetapi orang yang mau berkorban bagi Tuhan itu baru keren. Orang yang betul-betul memberikan apa yang dia miliki seutuhnya, ya, dengan keberanian, dengan kerelaan, dengan keadilan. Itulah pengorbanan yang sejati. Ya Bapak Ibu, berkorban itu harus terluka Bapak Ibu. Tidak ada yang berkorban itu tidak terluka, ya. Tidak ada itu kata orang Medan. Tidak bisa itu kalau mau berkorban itu terus kita dapat yang enak-enak, tidak. Namanya berkorban pasti mengalami sesuatu yang membuat kita menderita. Ya, anak-anak muda, kalau mau mendapatkan sesuatu yang baik harus tahan menderita. Ya. Jangan mau yang enak-enaknya saja. Tetapi mulailah lihat perempuan ini dengan penuh empati. Datang berkorban membawa sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Anak-anak muda, apa yang paling berharga dalam hidupmu yang bisa kau korbankan bagi Tuhan Yesus? Hiduplah kudus sebagai anak muda, jauh dari pergaulan-pergaulan bebas, seks bebas. Berikan kualitas hidup yang kudus. Itu sebuah bentuk pengorbananmu sebagai anak muda. Lakukan yang terbaik bagi keluarga dan orang tua. Begitu juga sebagai suami. Apa bentuk pengorbanan yang kau lakukan? Saya kan sudah bekerja, Bu Pendeta. Saya sudah banyak harus bekerja cari uang. Itu sudah pengorbanan saya itu. Dia bilang. Tidak hanya sebatas materialistis seperti murid-murid tadi. Tetapi bagaimana hati ini berbicara, ya. Kalau hati berbicara Bapak Ibu semuanya selesai dengan baik. Persoalan rumah tangga selesai dengan baik. Tetapi kalau tidak bertemu hati dengan hati, ini yang sulit. Bapak Ibu bayangkan, kalau tidak ada yang mau berkorban, tangan dengan tangan bertemu akan saling meninju. Kaki dengan kaki bertemu akan saling menendang. Ya Bapak Ibu. Tetapi kalau hati dengan hati bertemu, itu akan terjadi kasih di sana. Itu pengorbanan Bapak Ibu. Makanya sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, rendahkanlah hati. Sehingga bisa berbicara dari hati ke hati. Berkorban itu artinya merendahkan hati, merendahkan diri. Berkorban artinya tunduk di bawah kaki Yesus. Dan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau Bapak Ibu. Kalau kita mau ini banyak Bapak Ibu, saya mau ini, saya mau itu, semuanya tidak ada puas-pasnya. Semuanya kita mau. Ya anak-anak muda begitu ya. Sudah ada Android pingin iPhone. Sudah ada iPhone pingin ini lagi. Ada terus tiap hari akan bertambah. Tetapi kalau kita meminta berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu lah yang jadi. Berkorban itu artinya memberikan Allah berkehendak dalam hidup kita. Kalau tidak seperti itu Bapak Ibu, ini rumah tangga ini bisa hancur-hancuran Bapak Ibu. Terjadi banyak perceraian, tapi saya tidak tahu di Gemit Maranatha Ebufu seperti apa perjalanan rumah tangga. Tapi banyak sekali kasus-kasus perceraian itu masalahnya hanya sepele Bapak Ibu. Hanya masalah bagaimana cara mengeluarkan odol itu ya. Odol itu ada yang pencetnya dari tengah, ada yang pencetnya dari sudut ujung. Itu saja di persoalan Bapak Ibu. Si istri ingin pencet itu dari ujung, tapi suami setiap kali sikat gigi pencet odol itu dari tengah. Itu saja bisa bikin cerai Bapak Ibu. Coba bayangkan. Itu karena apa? Karena begitu banyak ego. Tidak ada pengorbanan. Mau dari mana saat? Persoalannya ada di mana? Yang penting odol masih ada, tidak kosong. Kenapa itu harus dipersoalkan? Berkorban Bapak Ibu, berkorban. Jadi hari ini
ketika pendeta, ya panggilan saya pendeta Lena berkhotbah, saya mau hari ini jemaat Gemit Oibufu berani berkorban, artinya hari ini berani melakukan sesuatu dari zona nyaman yang sudah ada. Keluar dari zona nyaman, rendahkan hati. Kalau masih ada hati yang keras, lembutkan, karena itu bukan bentuk pengorbanan kepada Kristus. Kalau masih ada orang yang tidak mau mengampuni, tolong di minggu sengsara ini lembutkan hati, mengampuni, karena itu adalah bentuk pengorbanan kita kepada Kristus. Kalau kau pun tidak punya harta, warisan dan segala macamnya, berikan hatimu. Berikanku hati seperti hatimu, ya kan? Berikanku hati seperti hatimu. Berikanlah hati ini kepada orang lain yang bisa mengubahkan orang lain. Itu mengorbankan sesuatu. Jadi tidak usah jauh-jauh mengorbankan ini, saya harus cari uang banyak-banyak, lalu saya harus bikin begini, gereja ini saya harus nanti kasih satu AC, lalu saya dianggap berkorban. Tidak Bapak Ibu, berkorban dengan tindakan yang sederhana dan bermakna. Apa itu Bapak Ibu? Coba saat ini juga Bapak Ibu berikan senyum kiri kanan saudara. Berikan senyum terindah. Agak sulit ya. Ada juga yang saya lihat itu tidak mau senyum. Artinya senyum itu adalah tindakan kecil, tapi sering kita hiraukan. Senyum kepada suami atau istri kita, senyum kepada orang yang tidak kita sukai. Itu pengorbanan Bapak Ibu. Karena sulit sekali memberikan senyum tanpa pengorbanan. Ya. Saya mau lihat dulu bagaimana majelis kita, perhatikan dulu bagaimana kita bisa memberikan senyum kepada orang lain. Mari kita berikan senyum dan katakan, saya mau berkorban untukmu. Iya, sederhana. Lihat tindakan perempuan ini Bapak Ibu. Sederhana tetapi bermakna. Mari Bapak Ibu hari ini lakukanlah tindakan sederhana dan bermakna untuk kebaikan orang lain. Sehingga pengorbanan kita begitu berarti. Berikan sesuatu yang kecil dan bermakna bagi pasanganmu. Dan engkau akan melihat begitu luar biasanya the power of love. Wah, sehingga saya percaya jemaat Gemit Obufu tidak akan ada cerai-berai. Amin Bapak Ibu. Pilih untuk berkorban. Mau berkorban Bapak Ibu? Bapak-bapak belum jelas jawabannya. Bapak-bapak semuanya apakah mau berkorban? Tergantung Mama Pendeta berkorban apa dulu katanya, masih mikir. Ini seperti murid-murid tadi, ada logika patriarkal di sana. Ibu-ibu semuanya mau berkorban? Waduh, ini kita ada sekitar 500. Saya mau suaranya 2000 orang di sini. Ibu-ibu mau berkorban? Iya mau. Ya, saya harap firman Tuhan hari ini memberikan sebuah refleksi besar bagi kita bahwa selain kita berkorban demi orang lain, kita juga memperhatikan sesama kita yang tidak terperhatikan, yang tidak masuk dalam kamus kita, mungkin yang tidak sefrekuensi dengan kita. Tolong diperhatikan Bapak Ibu. Di minggu sengsara ini bangkitkan semuanya menjadi sesuatu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini, dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan biarlah kami semuanya bertindak seperti tindakan perempuan di dalam kitab Injil ini yang membawa kami untuk memahami dan mengerti arti pengorbanan yang sesungguhnya. Biarlah Tuhan pengorbanan Yesus tidak sia-sia bagi kami,
tetapi kami mampu memaknainya dengan betul-betul melihat kasih cinta Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami juga akan berkorban untuk setiap kehidupan kami, kepada suami, istri, anak-anak kami, keluarga besar kami. Bahkan kami akan berkorban bagi gereja dan pelayanan ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami rasakan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama untuk menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Anak Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita terus lahir dari antara dan Maria, dapat bertahta pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mempersembahkan dirinya menjadi tebusan selamat bagi kita. Karena itu, mari kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat kemurahan hati jemaat Makedonia sebagaimana kesaksian Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 2-3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi kepadamu bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita menyanyikan NKB 199 bait pertama dan seterusnya. Sudahlah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya
Mari kita berdoa. Kembali hari ini ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat segala pimpinan, penyertaan, bahkan perlindungan-Mu kepada kami semua. Kami bersyukur terlebih Tuhan ketika Engkau mengumpulkan kami untuk ada di dalam kebaktian utama ketiga pada sore hari ini. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu, dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan sebagai respon atas firman-Mu ya Bapa, kami juga saat ini telah memberikan persembahan-persembahan kami. Baik itu persembahan syukur, nazar, perpuluhan, dan persembahan-persembahan yang lainnya Tuhan. Kami mohon Bapa, mari berkati akan persembahan syukur ini Tuhan. Biarlah menjadi alat-Mu dalam pelebaran misi-Mu melalui pelayanan kami di Jemaat Maranatha Oebufu. Berkati juga orang-orang yang akan mengelolanya Tuhan. Biarlah dari pengelolaannya Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan akhir daripada itu semua Tuhan, kami terus memohon, berkatilah kami, dan biarlah kami juga menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa di dalam doa syafaat kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini Tuhan, kami merasakan begitu banyak berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Meskipun cuaca yang kadang tidak menentu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, baik hujan maupun panas, tetapi kami tetap memuji kebesaran Tuhan di atas alam ini. Kami berdoa terkhusus pada saat ini Tuhan, bagi pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami, Kemit Maranatha Oebufu ini. Kami berdoa bagi Bapak dan Ibu Pendeta, dan juga suami, istri, dan juga anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati keluarga pendeta-pendeta kami yang melayani di tempat ini. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan. Engkau Tuhan yang memberikan mereka kecukupan di dalam kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kami juga berdoa biarlah kiranya sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan Tuhan berikan bagi pendeta-pendeta kami. Sehingga ketika mereka melayani, kebahagiaan itu pun akan terus terpancar dalam kehidupan di jemaat ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh majelis jemaat, penatua diaken kami yang terus dengan gigih memberi pelayanan-pelayanan terbaik mereka di tengah-tengah gereja ini. Sebagai apapun mereka di tempat ini Tuhan, apapun yang mereka kerjakan di dalam pelayanan ini, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Tuhan kiranya yang memberikan cinta kasih Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Di tengah-tengah pekerjaan mereka Tuhan, Engkau limpahkan rezeki, Engkau limpahkan berkat-berkat materi, Engkau limpahkan berkat-berkat sukacita.
Kami percaya Tuhan, usaha pekerjaan anak-anak-Mu ini sebagai majelis dan juga penatua diaken kami tetap kiranya di dalam lindungan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan selalu memberikan mereka cinta kasih di antara mereka, kesatuan hati di tengah-tengah pelayanan sesama majelis. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati keluarga mereka, suami istri mereka Tuhan. Biarlah sehati sepikir di dalam pelayanan ini, ikut bersama dengan anak-anak terkasih dalam mendukung pelayanan ini, sehingga keluarga-keluarga majelis jemaat di Kemit Maranatha Ebufu ini adalah keluarga-keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Segala pertikaian, persoalan, beban, masalah hidup mereka, biarlah Tuhan Engkau melihat. Engkau Tuhan yang memberikan jalan yang terbaik, sehingga melalui keluarga ini juga Tuhan, nama Tuhan selalu termulia. Kami tahu Tuhan begitu banyak beban-beban yang mereka alami di tengah-tengah pelayanan ini. Begitu banyak suka duka yang harus mereka lewati menghadapi jemaat-jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan sudah memilih hamba-hamba-Mu ini semua Tuhan, itu berarti tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan mereka. Urapi mereka Tuhan, berkati mereka satu persatu. Biarlah kebahagiaan hidup bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat kami Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang menjadi profesi mereka, dimanapun mereka bekerja Tuhan, apapun yang mereka kerjakan saat ini, biarlah Tuhan yang Maha Tahu yang selalu memberkati mereka. Biarlah Tuhan yang selalu mengarahkan jalan-jalan kehidupan jemaat ini. Biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan mereka semakin dekat dengan Tuhan. Bersama dengan keluarga besar jemaat-jemaat Tuhan, kami percaya, kami doakan Tuhan yang terus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan kerendahan hati. Jauh dari segala masalah-masalah perceraian, jauh dari masalah-masalah KDRT, jauh dari masalah-masalah kekerasan-kekerasan yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Biarlah cinta kasih Tuhan terus menaungi kehidupan anak-anak Tuhan. Begitu juga anak-anak muda kami Tuhan, Kau berkati yang masih sekolah, yang masih duduk di bangku perkuliahan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Biarlah anak-anak muda ini juga Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu mendengarkan perkataan orang tua, yang taat kepada orang tua, yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah anak-anak muda kami ini juga semua Tuhan tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Di masa mudanya Tuhan begitu banyak hal yang terjadi di tengah-tengah pergaulan mereka, di tengah-tengah zaman canggih ini Tuhan. Begitu banyak yang tidak kami ketahui sebagai orang tua. Kami tidak mampu menjadi orang tua yang baik bagi mereka. Tetapi biarlah tangan Tuhan selalu melindungi anak-anak ini. Kami tahu Tuhan, karya Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak kami. Begitu juga anak-anak kami yang masih kecil, balita, batita, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah dari kecil mereka juga tetap menjadi anak-anak yang terus menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan. Biarlah anak-anak kami ini semuanya Tuhan kelak akan menjadi orang-orang yang sukses. Anak-anak yang akan hidup menjadi orang-orang besar yang takut akan Tuhan, mencari keadilan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua program gereja kami di minggu-minggu sengsara ini sampai menjelang Paskah, kami percaya Tuhan memberkati. Apa yang menjadi pelayanan terutama di tengah-tengah gereja ini semuanya berjalan dengan baik, tidak ada hambatan apapun. Biarlah semuanya program kami sampai ke Paskah ini Tuhan adalah refleksi perenungan kami tentang arti kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Paskah tidak hanya sekedar Paskah dan perayaan belaka, tetapi ini merupakan sebuah momen perubahan diri, perubahan sikap dan pertobatan dari pribadi lepas pribadi yang ada di jemaat ini.
Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga, semua yang bertugas pada hari ini, baik sebagai kolektan, singer, pemusik, multimedia, dan semua petugas-petugas lainnya Tuhan Kau berkati. Biarlah pelayanan kami pada hari ini menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kami pulang dari gereja ini Tuhan, kami berupaya untuk terus memberikan pengorbanan yang terbaik bagi Tuhan melalui istri, suami, anak-anak kami, dan orang-orang terkecil yang mungkin selama ini sudah kami abaikan. Biarlah perhatian kami di minggu sengsara ini lebih memberikan kami pertobatan untuk lebih berempati terhadap orang lain. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Inilah doa kami. Ampuni kami Tuhan atas segala hal yang masih belum kami selesaikan dalam hidup kami. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak kami. Karena kami datang hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat terkasih, kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang hadir dalam ibadah Minggu Sengsara ke-6 hari ini. Dalam rangka pertukaran pelayan lingkup klasis Kota Kupang Timur, ibadah hari ini dilayani oleh ibadah pertama, Pendeta Maria Mona Lisa Fanggidaidetan dari Jemaat Bethlehem Oesapa Barat. Ibadah kedua, Pendeta Agustina Mone HE dari Jemaat Kanaan Naimata. Ibadah ketiga, Pendeta Media Magdalena Karoskali dari Gereja Batak Karo Protestan. Ibadah keempat, Pendeta Mercy Kapioru Patikawa, Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur. Majelis Jemaat yang akan melayani dalam ibadah Minggu 29 Maret adalah ibadah pertama, Rayon 14, 26, dan 27. Ibadah kedua, Rayon 2, 5, dan 18. Ibadah ketiga, Rayon 10, 17, dan 19. Ibadah keempat, Rayon 3, 22, dan 25. Paduan suara vokal grup yang akan mengisi liturgi pada Minggu 29 Maret adalah ibadah pertama, paduan suara Eklesia dan vokal grup El Sora. Ibadah kedua, paduan suara Pemuda Maranatha dan vokal grup Kaum Bapak Rayon 7. Ibadah ketiga, paduan suara Aleluya dan vokal grup SOG. Ibadah keempat, paduan suara Narwastu dan trio Elroy. Unit Pembantu Pelayanan Musik Gerejawi akan melaksanakan drama musikal Semesta Bernyanyi musim ketiga bertajuk Karya Terbesar. Untuk itu akan dilaksanakan latihan drama hari Selasa dan Kamis pukul 6 petang di gereja, serta latihan paduan suara gabungan setiap hari Minggu pukul 8 malam di gereja. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat dan paduan suara yang ada di lingkup Jemaat Maranatha. Unit Pembantu Pelayanan PAR telah memulai kegiatan pembelajaran kelas taruna dan remaja senior. Bagi jemaat yang ingin bergabung, dapat mengikuti kelas setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi di gereja. Kami memohon bantuan orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya. Unit Pembantu Pelayanan PAR mengundang seluruh pengajar PAR untuk mengikuti kegiatan pelatihan bertajuk Grow and Glow. Pelatihan ini akan berlangsung pada hari Rabu 24 Maret pukul 3 petang di gereja. Seluruh peserta harap memakai pakaian bernuansa putih atau biru. Unit Pembantu Pelayanan Perempuan akan menyelenggarakan ibadah gabungan pada hari Kamis 26 Maret pukul 5 petang di gereja. Pendeta Vivi C. Arbalo akan memimpin ibadah ini dengan tema Hidup sebagai Ciptaan Baru. Paduan Suara Perempuan menggelar latihan rutin setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 5 petang di gereja. Perkunjungan Unit Pembantu Pelayanan, Badan Pengurus Kaum Bapa dan Pendeta Pendamping ke rumah Bapak Benyamin Rafael di Rayon 25 pada hari Sabtu 28 Maret pukul 6 petang. Kaum lansia akan menyelenggarakan ibadah pada hari Senin 30 Maret pukul 4 petang di gereja. Unit Pembantu Pelayanan Pastoral akan menyelenggarakan pelatihan keterampilan pelayanan pastoral pada hari Kamis 26 Maret pukul 9 pagi di gereja. Pendeta Sarlinda Kisek akan hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini.
Kami meminta seluruh koordinator rayon untuk mengutus 1 orang diaken dari setiap rayon sebagai peserta pelatihan. Undangan tertulis melalui para koordinator rayon menyusul. Perkunjungan unit pembantu pelayanan PIPD dan pendeta pendamping adalah sebagai berikut. Pendeta Soleman Uliloni melayani di Persekutuan Doa Elim pada hari Selasa 24 Maret pukul 4.30 petang. Pendeta Vivi Siar Balo melayani di Persekutuan Doa Ebenezer pada hari Kamis 26 Maret pukul 7 malam. Pendeta Vivi Siar Balo melayani di Persekutuan Doa Siloam pada hari Sabtu 28 Maret pukul 3 petang. Pelayanan baptisan kudus bulan April akan dilaksanakan pada hari Senin 6 April pukul 8 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anaknya, dapat mendaftar ke sekretariat gereja dengan mengisi formulir baptisan kudus dan membawa fotokopi surat nikah orang tua, akte kelahiran anak jika ada, serta surat keterangan asal jemaat bagi orang tua saksi bukan jemaat Maranatha. Pendaftaran paling lambat pada hari Kamis 2 April pukul 3 petang. Penggembalaan orang tua dan saksi pada hari Sabtu 4 April pukul 10 pagi di gereja. Ibadah persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Selasa 31 Maret pukul 6 pagi dan 6 petang. Gladi perjamuan kudus akan dilaksanakan setelah ibadah persiapan perjamuan kedua selesai. Perjamuan kudus Paskah akan dilaksanakan pada hari Kamis 2 April pukul 6 pagi, 8 pagi, 4 petang, dan 6 petang. Ibadat Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 3 April pukul 8 pagi. Ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 April pukul 5 pagi setelah prosesi kemenangan Paskah. Ibadah syukur Paskah akan dilaksanakan pada hari Senin 6 April pukul 8 pagi. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Oma Kekasih, Versin Mesa, di Rayon 1, meninggal pada hari Minggu 15 Maret, pemakaman pada hari Selasa 17 Maret. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 15 Maret mencapai total 1.763 jemaat, terdiri dari 701 jemaat laki-laki dan 1.062 jemaat perempuan. Pemuda Wilayah Kasih akan memfasilitasi ibadah gabungan Pemuda Maranatha pada Rabu 25 Maret pukul 7 malam. Pendeta Yusuf Nakmova akan memimpin ibadah ini. Mohon hadir tepat waktu. Gereja menerima persembahan berupa 1 tandan pisang dari 1 keluarga di Rayon 11. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 14 hingga 20 Maret mencatat saldo awal ditambah penerimaan Rp68.586.500. Pengeluaran Rp15.556.200. Saldo akhir Rp52.630.300. Penerimaan untuk pembangunan Rp5.355.800. Saldo akhir pembangunan Rp107.148.677. Sekian warta minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Kristus telah berkorban bagi kita. Itulah tanda kasih dan kepada kita. Belajarlah dari perempuan yang mempersembahkan minyak wangi mahal kepada Yesus, bukan dari Yudas yang mengorbankan Yesus untuk kepentingan diri sendiri. Ibadahnya senang hatimu.
pergimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, mohon perhatian untuk informasi kehilangan sebuah kunci remote mobil ras milik Bapak Pendeta Yusuf, Bapak KMJ, di seputaran Pastori 1 sampai dengan halaman depan gereja, pagar gereja. Jadi mohon kalau ada Bapak Mama jemaat Tuhan yang menemukannya bisa mengembalikan langsung ke Bapak Pendeta Yusuf atau ke sekretariat gereja. Terima kasih.